Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ayu Susanti Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Nah pemirsa Bali TV, setelah kita disuguhkan dengan berbagai pagelaran yang bernuansa tradisional, adat istiadat budaya dengan euforia antusiasme para penonton yang tidak henti-hentinya di ajang pesta kesenian Bali, sebentar lagi kita juga akan menyambut ajang yang juga tidak kalah luar biasanya, yakni Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Untuk itu pemirsa Bali TV, hari ini di studio saya Ayu Susanti Putra Nindya bersama dua orang narasumber yang akan membahas seperti apa nanti pagelaran atau Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi akan dibuka, yakni di tanggal 19 Juli 2025. Di sebelah kiri saya kita sapa dulu, beliau adalah Dr. Made Adnyana SHMH. Beliau merupakan tim kurator dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Kita sapa beliau. Om Swastiastu Pak Dokter. Om Swastiastu, Ayu. Iya, apa kabar Baik, Pak? sehat. Ya. Senang sekali bisa Betul. menyapa seluruh pemirsa Bali TV Ya. di hari ini ya Pak Dokter Betul ya. sekali, Dan ya. kita antusias seperti apa sih Festival Bali Jani yang ke-7 yang nanti disuguhkan untuk masyarakat. Dan di sebelah kiri beliau adalah selaku tim kreatif dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Dan kita sapa beliau adalah Bapak Kade Wahyudita SSN MSN. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Kade. Mbak Ayu. Nggih. Pasti penuh kejutan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 ya. Tidak sabar rasanya menanti ini pembukaannya dan apa Nggih. saja isi-isinya nanti. Nggih. Dan pemirsa Bali TV, untuk topik yang kita angkat hari ini adalah menuju Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi akan digelar pemirsa Bali TV di Bali sendiri dan menyuguhkan hal-hal yang sangat luar biasa sekali kepada seluruh masyarakat yang kita yakin bukan hanya dari Bali saja tetapi di luar Bali bahkan mancanegara. Untuk itu langsung saja kita ke Pak Dokter dulu. Pak, hari ini apa yang kita mau berikan informasinya terkait Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi kita akan buka nanti di 19 Juli 2025. Saya kira ada banyak hal yang menarik ya, karena tiap tahunnya penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani itu akan selalu berupaya menampilkan hal-hal baru, baik itu yang sementara ini kan orang hanya berpikir bahwa Festival Seni Bali Jani itu dianggap penyanding atau saingan pesta kesenian Bali. Sebetulnya enggak. Jadi Bali Jani bukan saingan dari PKB, juga tidak membanding-bandingkan bahwa ini tradisi, ini modern, enggak, tapi saling melengkapi. Iya benar. Jadi antara PKB dan Bali Jani ini adalah satu kesatuan budaya yang ada di Bali. Dan itu juga sebabnya persis acara pembukaan Festival Seni Bali Jani itu digelar langsung nyambung dengan penutupan PKB. Oh, bersinergi Betul. di satu hari itu. Iya, jadi Baik. pasti hari Sabtu 19 Juli nanti didahului dengan seremoni penutupan PKB, pengumuman tema PKB tahun 2026, setelah itu langsung masuk pembukaan Festival Seni Bali Jani. Dan ini yang kita harapkan artinya bahwa masyarakat dapat menyaksikan dan mengikuti dua tayangan, dua tontonan yang berbeda, antara yang satunya memang pure tradisional, yang satunya sudah merupakan pengembangan atau eksplorasi modern, tapi tetap berbasis pada tradisi. Gitu. Baik. Ya. Apa tema yang diangkat di tahun 2020? Tahun ini mengangkat Semesta Cipta Jagat Kerti, Harmoni Bali. Baik. Betul. Harmoni Bumi, maaf ya. Betul. Harmoni Bumi. Iya, betul. Pak Dokter, apa yang membedakan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 dengan Festival Seni Bali Jani yang sebelumnya? Ya, kalau acara rutin itu kan paling spesifik bisa dilihat bedanya ada ketika tema yang diangkat. Jadi kalau misalnya tema yang tahun-tahun sebelumnya ada misalnya lebih dominan berbicara tentang bagaimana air dan segala macam. Nah kalau sekarang lebih bagaimana menjaga lingkungan atau bumi. Dan saya kira ini juga sejalan dengan program Bapak Gubernur Nangun Satkerti Loka, khususnya yang banyak digemakan sekarang. Salah satunya misalnya ada penanganan sampah berbasis sumber, mengatasi timbulan sampah, dan hal yang berkenaan dengan lingkungan seperti itu nanti akan dikaitkan dengan perkembangan atau kemajuan teknologi, bagaimana perkembangan teknologi terus kemudian upaya untuk menjaga lingkungan itu bisa menyatu dalam satu program. Dan nilai-nilai itu, semangat itu yang kemudian dituangkan ke dalam karya maupun pentas yang digelar oleh masing-masing penampil nanti. Wah, luar biasa. Siapa saja yang terlibat nanti di Festival Seni Bali Jani? Terlibat maksudnya dalam arti kata penampil. Iya, benar. Kalau dikelompokkan secara umum artinya suguhannya seperti apa gitu. Suguhannya kalau secara umum tentu yang ada yang sastra dan teater. Kalau pertunjukan ada sastra, teater itu sudah ada seperti biasa.
terus kemudian juga ada lagu pop Bali, kemudian juga ada lomba seperti lomba monolog, lomba monolog, terus juga ada lomba dance. Di samping itu juga bukan hanya sekedar tontonan, tapi ada timbang rasa, jadi ada diskusi, kemudian juga ada lokakarya. Jadi ada 2 lokakarya, 1 wirasa, kayak berdiskusi, dan semuanya itu ujungnya adalah mengacu kepada tema. Jadi misalnya ketika membahas aguran-aguran atau lokakarya, yang diangkat bagaimana misalnya perkembangan teknologi IT atau kecerdasan AI itu berpengaruh terhadap karya tanpa meninggalkan seni tradisi. Jadi itu yang nanti akan dibahas dalam diskusi. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, hiburan, kreasi dalam berkarya, tapi juga kita berdiskusi bersama apa yang bisa kita lakukan. Oke, dan Ya. tetap itu dicintai oleh penikmat seni itu sendiri, Betul, khususnya tradisional dan modern, karena di sini kita bersinergi Ya, ya, benar. Pak Dokter. Pak, ini kita bertahan sampai di Festival Seni Balijani yang ke-7, dan kita berharap juga ada Festival Seni Balijani berikutnya dan berikutnya. Apa yang menggagas atau apa ide-ide apa yang dikembangkan agar Festival Seni Balijani baik yang ke-7 ataupun yang selanjutnya tetap menjadi pilihan daripada masyarakat untuk bisa datang berkunjung menyaksikan? Ya, ibaratnya kan selama ini orang mengatakan bahwa oh kalau ke PKB identik banget dengan seni tradisional, Iya. Balinis banget. Tapi ketika kemudian berbicara seni, itu kan bukan hanya tradisi. Iya. Ada seni modern, terus kemudian ada kolaborasi. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Festival Seni Balijani ini. Sehingga kalau ditanya misalnya ini baru yang ke-7, nanti akan terus berlanjut segala macam. Apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkan kita akan berusaha mengikuti sesuai dengan perkembangan. Iya. Artinya bahwa bagaimana para seniman, para pelaku seni itu mencoba terus eksis, berkarya, mengembangkan konsepnya, terus kemudian melakukan kolaborasi. Dan saya kira tiap saat itu pasti akan ada kejutan-kejutan baru dari para seniman itu. Dan ini saya kira tidak terlepas dari ide atau gagasan dari Ibu Gubernur, Iya. Ibu Putri Koster, yang pertama kali mencetuskan ide ini. Karena boleh dibilang kepedulian beliau ketika melihat bahwa ini seni modern bukan terpinggirkan, tapi kurang mendapat porsi atau tempat yang sama. Iya. Dan disinilah sekarang tempatnya di Festival Seni Balijani. Memang sungguh kreatif Betul, beliau, iya. ya Bapak, bisa sampai bertahan sampai saat sekarang ini, luar biasa. Kita ke Bapak Kade sebagai tim kreatif dari Festival Seni Balijani yang ke-7. Pak Kade, kita Ya. tahu kalau tim kreatif pasti punya banyak segudang ide untuk bisa menampilkan hal-hal baru, dan itu merupakan challenge yang sangat luar biasa karena dituntut setiap tahunnya nggak boleh sama nih, biar ada gebrakan, dapat dikatakan surprise buat penikmat seni itu sendiri. Iya. Bintangnya ini ya. Ini dia Pak, kita mau curi sedikit ini Pak, kita mau kalau bahasa kerennya spill ya Pak, ada apa nanti di iya. 2025 ini setelah nanti Oke. ajang penutupan PKB. Silakan Pak Kade. Baik, terima kasih Mbak Mbak Ayu, Ayu. Ya, artinya benar sekali tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kurator. Ya, kita sebagai tim kreatif tentunya setiap tahun itu memang dituntut untuk bagaimana memberikan sentuhan-sentuhan inovasi terhadap jalannya Ide brilian ya, pasti banyak tim kreatif event ya. dalam rangka juga meningkatkan kualitas event Benar. itu kan. Jadi tahun ini kembali Pesta Kesenian Bali itu diakhiri dengan sekaligus pembukaan Festival Seni Balijani. Sama seperti sebelumnya. Nah, Iya. nanti itu akan dibuka garapannya oleh Sanggar Kokar Bali dan SMK 3 Negeri Sukawati. Jadi ada yang menarik sejatinya di sana, bagaimana ketika tradisi berakhir kemudian modern dimulai begitu kan. Nah, di karya itu nanti akan ada satu benang merah bagaimana tradisi itu dipadukan dengan modern menjadi satu karya kolosal begitu yang bercerita bagaimana dimensi modern dan tradisi itu dipadukan di dalamnya gitu. Sudah berapa lama persiapan untuk dilakukan Festival Seni Balijani? Sembari persiapan dulu Pesta Kesenian Bali, Festival Seni Balijani juga Sejalan dilakukan berarti ya, baik. persiapan. Berbarengan ya. Berbarengan gitu. Mulai dari yang banyak melakukan persiapan kan juga dari pihak kurator untuk menentukan siapa yang akan ditampilkan dan lain. Yang jelas segmennya kita selain modern, tapi kita juga memberikan porsi yang mana segmen untuk generasi muda berbagai usia lah bisa nanti akan menikmati hal itu gitu. Baik. Yang jelas banyak hal yang menarik lah. Iya. Yang suka musik pasti ada, yang suka teater pasti ada. Sudah Puisi diwadahi. ada, Ya, monolog juga ada. Iya, tentunya Festival Seni Balijani FSBJ ini tentunya memberikan ruang
yang berbeda dengan tradisi begitu. Jadi ruang modern itu dibangun di sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka juga memfasilitasi keberadaan seni-seni yang tumbuh di Bali begitu, dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 5 itu tentang pemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya ada perlindungan, ada pembinaan, ada pengembangan dan pemanfaatan seni itu, sehingga identitas Bali itu sebagai bumi yang kaya dengan budaya itu kan masih terjaga jadinya. Jadi elan kreatifnya itu tetap dijaga semangatnya, sehingga di dalamnya berbagai kelindahan gagasan itu akan tetap bermunculan begitu gitu. Baik, ternyata banyak hal-hal menarik yang akan disuguhkan nanti di Festival Seni Bali Jani yang ke-7 pemirsa Bali TV. Dan kembali kami mengingatkan Anda pemirsa Bali TV bahwa nanti pada tanggal 19 Juli 2025, ayo datang ke Arde Chandra Art Center Denpasar Bali dalam rangka menyaksikan penutupan Pesta Kesenian Bali, dirangkaikan juga dengan pembukaan Festival Seni Bali Jani. Karena seperti apa yang dikatakan Pak Doktor sebagai kurator dan juga Bapak Kadek selaku tim kreatif, bahwa di sana akan ditarik benang merah bagaimana seni tradisional dan seni modern itu bersinergi dalam satu tempat dan disuguhkan untuk Anda pecinta seni dimanapun berada, bukan hanya kami mengundang masyarakat Bali, karena kami tahu pecinta seni yang ada di Bali bukan hanya masyarakat Bali saja, tetapi Indonesia bahkan dunia. Untuk itu jangan lupa nanti hadir pada tanggal 19 Juli 2025 dan tidak lupa juga selepas tanggal 19 Juli 2025 akan dilaksanakan rangkaian-rangkaian acara dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Itu sampai tanggal berapa, Pak? Sampai 28. Sampai 28 Juli. 28. Dan itu non-stop tiap hari. Pagi ada program, sore juga ada program. Pagi sore ada program. Ya, kalau pagi kebanyakan itu ada lomba-lomba, ada diskusi. Nah, kalau pentasnya kebanyakan sore dan malam. Dan itu tidak hanya di satu tempat. Tapi dia ada yang di Siranawa, ada yang di Kalangan Angsoka, Ayodhya, dan ada satu juga pementasan khusus itu di Gedung Jaya Sabah. Nanti pementasan teater khusus juga ada di sana. Baik, berarti Betul. semua lini di Art Center itu juga digunakan Iya, ya, benar. Pak Dokter ya. Betul. Baik, bagaimana terus mengembangkan ide-ide kreatif ini Pak Kadek? Dari mana dapat ide? Selalu ada ide untuk menampilkan hal yang berbeda. Sehingga selalu muncul surprise setiap tahunnya. Wih, keren. Tahun depannya beda lagi. Tahun depannya beda lagi sampai bertahan nih sampai yang ke-7. Iya, Pak Kadek. tentunya dari keragaman kesanah budaya itu sendiri ya, Iya. kesanah kesenian yang ada itu, dari sana kita selalu berpikir bahwa setiap kesenian itu pasti ada cara untuk mengembangkannya lebih lanjut. Kemudian juga dirangsang oleh tema Iya. yang setiap tahun itu diberikan. Kemudian dari tema itu bagaimana kita mengelaborasikannya ke dalam berbagai karya itu. Nah, sehingga dari sana kita bisa berbagai hal, baik itu mulai dari desain, mulai dari konsep garap, mulai dari dekorasi dan lain sebagainya, itu kan akan berpengaruh Iya. kepada tantangan-tantangan kita bagaimana membuat Festival Seni Bali Jani ini tiap tahun itu menjadi lebih menarik. Wah, keren sekali. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama Pak Dokter selaku kurator dan juga bersama Bapak Kadek selaku tim kreatif. Tentunya dari pelaksanaan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi akan dibuka sampai berakhir nanti dengan berbagai macam acara yang sangat menarik. Dan pemirsa, nanti kita akan kembali, tetaplah di Bali TV. Bersama Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi akan dibuka di tanggal 19 Juli 2025. Masih bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama adalah beliau Dr. Made Atnyana SHMH selaku tim kurator dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Dan yang kedua adalah yang tidak pernah kehabisan ide, tentunya selaku tim kreatif dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7, pemirsa, Bapak Kadek Wahyudita SSN MSN. Nah, kita ke Pak Dokter dulu selaku kurator. Pak Dokter, untuk konsep-konsep kita boleh kembali informasikan dan jelaskan kepada pemirsa Bali TV, sehingga di awal hari ini perjumpaan kita untuk pemirsa Bali TV, teman-teman yang mencintai seni dan juga Festival Seni Bali Jani nanti sudah ada persiapan untuk bisa datang ke Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Nah, kalau secara umum konsep Festival Seni Bali Jani dari awal sampai sekarang kan tidak berubah. Setidaknya ada 5 poin penting di sana, yaitu ada eksplorasi, terus ada juga eksperimental, ada lintas batas, terus juga kemudian ada boleh dibilang semacam kolaborasi, dan yang paling penting kontekstual. Artinya ketika kita berbicara tentang eksplorasi itu, bagaimana seni tradisional itu bisa berkembang
muncul yang seperti ide-ide dari Pak Kadek tadi misalnya bagaimana seni basicnya tradisional, tapi kemudian ketika bersentuhan dengan hal-hal modern segala macam di sana dia berkembang menghasilkan ide-ide baru. Terus kemudian ketika berbicara eksperimental, yang paling sederhana misalnya kalau seniman itu kan nggak pernah kehabisan ide. Tiba-tiba saja misalnya ketemu teknologi baru, ini bagaimana coba kalau kita buat karya tari dengan musik yang seperti ini, atau kita buat lagu dengan iringan apa dan segala macam. Jadi di sini tuntut eksperimentalnya. Kalau lintas batas, saya kira itu pemanfaatan berbagai medium, berbagai sarana dan segala macam untuk menghasilkan satu karya. Jadi bisa jadi misalnya orang berpikir bahwa antara AI itu kalau bayan kita kan AI itu komputer, pokoknya modern banget kan. Bagaimana AI itu misalnya bisa menyatu dengan pementasan drama klasik. Ya, sehingga muncul misalnya jadi pementasan itu dibarengi dengan LED, dengan lampu sorot dan segala macam. Nah, itu yang disebut dengan lintas batas. Nah, kalau kontekstual tentu ini selalu yang kita wanti-wanti dan juga kita selalu tekankan kepada para penampil bahwa semua garapan yang ditampilkan di Festival Seni Bali Jani ini tidak terlepas mengacu kepada tema utama. Itu dan kaitannya ada bahwa kalaupun misalnya ada pementasan lagu pop Bali misalnya, tentu mereka sudah berpikir, berarti yang harus dipilih lagu-lagunya yang kira-kira mendukung atau mengarah kepada tema. Nah, yang terakhir tadi mengenai kolaborasi tadi. Kalau kolaborasi, mumpung tadi menyebut soal seni ya, orang kan pikir bahwa Festival Seni Bali Jani hanya orang Bali, tidak. Kolaborasi ini salah satu contoh, ada 2 teater dari luar, ada teater Garasi dan Legion. Kalau teater Garasi itu malah, meskipun dia ada di Tasikmalaya, mereka mempersiapkan di sana, tapi seminggu setelah tampil, mereka akan datang di Bali dan berkolaborasi dengan pemain dari Bali. Di antaranya misalnya ada Mas Ruscita Dewi, ada Wayan Sunarta atau Jengki. Jadi ini disebut kolaborasi. Berbagai daerah muncul di sini. Jadi ketika misalnya nuansa Jawa bertemu dengan nuansa Bali dalam satu pementasan teater. Jadi kolaborasi ini juga bisa lintas generasi. Jadi bukan hanya misalnya seniman, anggaplah seniman yang sudah senior, tapi juga ada pendatang baru. Makanya yang tampil nanti, mulai dari penyanyi anak-anak ada, penyanyi senior juga ada. Gitu. Kira-kira itu konsep yang akan ditampilkan nanti di Festival Seni Bali Jani. Baik, berarti semua elemen dilibatkan di sini ya, seperti itu ya Pak Dr. Yawe, keren sekali. Tidak sabar rasanya menanti untuk dilaksanakannya Festival Seni Bali Jani. Nah, Pak Dokter, evaluasi seperti apa yang kita temukan di Festival Seni Bali Jani sebelumnya sehingga kita bisa melakukan perbaikan di Festival Seni Bali Jani yang ke-7 saat ini? Ya, kalau secara umum kan boleh dibilang penyelenggaraan sebelumnya kita sudah berupaya kan semaksimal mungkin. Tapi tentu ada beberapa catatan penting, misalnya bagaimana bahwa harapan kita bahwa penampil itu misalnya kesesuaian dengan tema, ya mungkin itu masih perlu kita tetap arahkan, jangan sampai terlepas dari itu. Termasuk juga evaluasi itu berasal dari komentar atau masukan dari masyarakat. Bisa masyarakat mengatakan bahwa kenapa nggak coba tampilkan ini, kenapa nggak coba garap ini dan segala macamnya. Itu kita juga coba tampung. Begitupun misalnya mengenai masalah pengaturan waktu pentas, ini kan menjadi sesuatu yang sangat krusial ya, karena pada saat bersamaan ada acara, jangan sampai misalnya satu digelar di Siranawa, satu di Angsoka, sama-sama membutuhkan suara yang keras, jadi malah saling mengganggu. Nah ini kan kita evaluasi juga, sehingga pengaturan waktu pentas kita upayakan sedemikian rupa, termasuk juga misalnya bahwa penempatannya, kenapa misalnya acara atau diskusi kita taruh di pagi, kenapa pementasan di malam, ya itu hasil dari evaluasi pementasan yang sebelumnya. Ya. Begitupun juga melihat dari ibaratnya sajiannya. Kalau sebelumnya ini yang kira-kira banyak peminatnya cukup kuat, ada nggak yang masih bisa kita eksplorasi dari sana, kita coba perkuat lagi penampilannya di kesempatan sekarang ini. Itu. Baik, itu dia pemirsa Bali TV dari Bapak Doktor Kurator kita untuk Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Kita ke Bapak Kadek Wahyudita SSN MSN selaku tim kreatif ya Pak Kadek. Dengan berbagai macam ide dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Kadang juga ide itu seperti Pak Dokter tadi menyampaikan, ide kadang tidak bisa dicari tetapi muncul sendiri ketika kita melihat mungkin melihat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau orang seni itu memang tidak bisa 1 tambah 1 selalu 2 ya Pak ya. Iya, benar. Kepekaannya beda ya. Benar, kepekaannya beda. Mungkin kalau saya 1 tambah 1 ya harus 2. Kalau Pak Kadek ini berbeda sekali. Nah, Pak Kadek tadi dari cerita Pak Dokter bahwa di sini dikonsepkan
semua elemen terlibat. Ya, ada anak-anak, ada dewasa juga. Yang pasti untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan seni kita akan usahakan dan upayakan kita tumbuhkan dari generasi penerus bangsa agar mereka tetap cinta kepada seni. Dan juga bukan hanya orang Bali saja, tetapi kita juga melibatkan orang-orang di luar itu untuk berkolaborasi. Nah, ide kreatif seperti apa yang sudah ditemukan untuk mengkonsep dan juga menyajikan di Festival Seni Balijani yang kita akan hadirkan untuk masyarakat yang ke-7 nanti. Ya, secara konseptual kan tadi sudah disebutkan, ada yang mulai dari kolaborasi, ada yang lintas batas dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah merupakan hasil kurasi gitu. Misalkan kalau dalam pelibatan anak-anak, di mana biasanya potensi anak-anak itu hadir gitu, misalkan di musik pop gitu kan, atau lagu-lagu Bali dan lain sebagainya, itu bisa kita hadirkan di sana. Yang sekarang itu kan lagi sedang di Balijani itu kan ada upaya membangkitkan seni-seni yang beridentitaskan sastra, sastra modern khususnya ya. Entah itu terjemahannya menjadi teater, menjadi musikalisasi puisi, kemudian jadi monolog dan lain sebagainya. Itu kan dihadirkan gitu dengan berbagai cara garap gitu tentunya. Dengan pendekatan entahkah dia berkolaborasi, entahkah dia dengan pendekatan dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ide-ide seperti itu sejatinya teman-teman seniman itu akan selalu memunculkan juga, dan arahan dari kita juga berdasarkan pertama itu evaluasi dari yang sebelumnya gitu. Dari evaluasi yang sebelumnya tentunya dari sana kita akan berpijak yang seperti apa sih yang akan mampu kita hadirkan, tidak saja menjadi ruang hiburan ya, tapi bagaimana seni yang berkualitas itu kan kadangkala kita seringkali hanya nilai dari crowd-nya penonton gitu kan, padahal tidak gitu. Jadi seni yang berkualitas itu bagaimana seni-seni yang disajikan itu tertata secara konseptual dengan baik, isiannya matang, penggarapannya baik, kemudian ada message yang disampaikan gitu kan. Karena kadang-kadang kan ada seni yang hanya sifatnya menghibur, tapi pesan-pesan di akhir itu tidak ada begitu. Nah, jadi Festival Seni Balijani itu kan pada prinsipnya adalah ruang untuk bagaimana mengeksplorasi seluas-luasnya keberadaan seni-seni modern yang tumbuh dan hidup di Bali gitu. Sehingga dia bisa didekatkan, karena kan dulu mungkin keberadaan seni-seni modern ini kekurangan ruang ya gitu. Tetapi semenjak kepemimpinan Pak Gub kita yang sekarang, apalagi didampingi oleh istri beliau yang juga seorang seniman tentunya ya, dan sastrawan, jadi ruang kelindan untuk seni-seni modern itu dibuka secara lebar hari ini gitu. Dan tentunya banyak hal dari sana yang kita bisa eksplorasi, dan banyak juga penampil-penampil dari Balijani yang sebelumnya itu tidak hanya setelah tampil di sini itu mereka stuck di sini, banyak juga yang sudah go nasional bahkan internasional. Iya, seperti itu. Naluri Manca contohnya. Remanca juga. Ada juga yang penampil puisi gitu, yang Sumahardika yang sekarang sudah ke luar negeri kan gitu, membawa kesenian yang pernah dia eksplor di Balijani gitu. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Jadi ruang kita untuk memotivasi, men-trigger sekaligus menjadi ruang bertumbuhnya gagasan termasuk karya-karya itu dapatlah dikatakan berhasil gitu. Jadi ketika pun nanti misalkan ada beberapa kesenian yang memang khusus sifatnya dan tidak serta-merta sajiannya berupa hiburan gitu, tapi bukan berarti mereka tidak berkualitas gitu. Tapi mereka memang seni yang patut juga diapresiasi gitu ya. Nah, ini yang hari ini kita coba tawarkan gagasan-gagasan baru yang mana Balijani itu memungkinkan untuk ruang eksperimental dan ruang lintas batas dipertemukan, sehingga ada kemungkinan seni-seni baru yang bisa bertumbuh di Festival Seni Balijani ini. Gitu. Iya, banyak sekali kolaborasi yang akan ditampilkan di Festival Seni Balijani. Nah, Pak Dokter, untuk juga lebih meramaikan Festival Seni Balijani yang ke-7, apakah kita juga memberikan informasi atau undangan kepada pihak-pihak dari sekolah mungkin untuk mengajak anak-anak berprestasi agar ikut berpartisipasi meramaikan dari beberapa acara-acara yang kita miliki nanti? Ya, dari beberapa acara itu terutama seperti ada lomba
apa namanya seperti lomba monolog, Iya. terus kemudian lomba baca puisi ya kalau saya baca puisi juga ada musikalisasi lomba puisi. dance juga. Nah itu juga mengundang sekolah, sanggar juga kita undang. Baik. Saya kira bukan hanya terlibat menonton, tapi mereka juga terlibat di dalamnya seperti pementasan itu ada. Iya. Ya termasuk salah satunya dengan melibatkan anak-anak dari SMKI Kokar kan. Iya. Nah itu juga bagian dari upaya pelibatan siswa. Dan ya kita harapkan dengan pelibatan ini mereka juga lama-kelamaan merasa memiliki disinilah tempat mereka untuk bereksplorasi Benar seperti yang sekali. dikatakan Pak Kadek tadi. Benar sekali. Mereka sudah punya ruang dan juga wadah yang tepat Betul. di mana mereka bisa menyalurkan seni yang mereka miliki seperti Iya, itu ya Pak betul. Dokter, Pak Kadek. Karena untuk seni sendiri pemirsa Bali TV di Bali bukan hanya berkembang seni tradisional, juga seni modern juga sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat. Makanya setelah itu pemirsa Bali TV ajang Pesta Kesenian Bali berlalu disambutlah kembali dengan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang sesaat lagi nanti kita akan buka. Kami ingatkan pemirsa Bali TV di 19 Juli 2025 kami mengundang pemirsa Bali TV untuk menyaksikan pembukaan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 di Arde Chandra Art Center Denpasar Bali. Dan gratis. Dan gratis pemirsa. Mungkin juga pemirsa Bali TV tadi juga bertanya-tanya, bukannya itu penutupan PKB, bagaimana ada Festival Seni Bali Jani? Ternyata itu bersinergi pemirsa, ditutup dulu dan dibuka kembali, dan pemirsa Bali TV bisa menarik benang merahnya bagaimana kolaborasi antara tradisional dan modern ini bisa berpadu di Pulau Dewata. Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Bali TV di segmen yang ketiga sore hari ini di acara Dialog masih di Bali TV bersama dua orang narasumber kami, pemirsa membahas Festival Seni Bali Jani yang ke-7. Dan tentunya pemirsa, sebuah seni itu bukan merupakan sebatas hiburan saja, tetapi ada apa di balik seni itu, kita ngobrol kembali dengan Pak Dokter ya. Pak Dokter, seni kalau kita berbicara tidak ada habisnya. Betul ya. Kayaknya kurang 1 jam hari ini kita membahas masalah Festival Seni Bali Jani. Ada apa di balik seni selain merupakan sebuah hiburan untuk penikmatnya sendiri? Kita kalau selalu dari dulu saya berpikir seni itu ya baik musik, film, pertunjukan, seni rupa, apapun itu seni. Orang kan tergantung selera kadang-kadang. Ada tujuan orang lihat seni itu apa? Orang berpikir, oh saya mau nonton, saya melihat sesuatu biar saya terhibur. Berarti dia berpikir harapannya selalu ini akan menghibur. Tapi ada kalanya juga ketika dia dihadapkan pada satu jenis seni tertentu, bagi pandangannya ini kok nggak membuat saya happy ya, terhibur. Nah berarti kan di sini ada selera yang berbeda. Ibaratnya penikmat lukisan, ada yang suka lukisan yang realistis, ada yang suka lukisan abstrak. Nah paling sederhana aja contoh misalnya pertunjukan seni modern seperti pantomim, monolog, teater, mungkin masih banyak masyarakat yang berpikir ini apa ya, di mana ya seninya, di mana terhiburnya ya. Tapi ada sekalangan yang memang pemerhati dan penikmat seni, mereka dengan khusyuk itu bisa melihat bahwa wah ini keren. Mereka sangat menikmati Dia pertunjukan sangat menikmati. itu. Baik. Ya karena seni itu kan sangat luas sekali, interpretasinya bisa sangat luas. Makanya itu juga terjadi di Festival Seni Bali Jani. Jadi kalau misalnya dibilang ada pertanyaan apakah Festival Seni Bali Jani 100% menghibur, kita tidak mengatakan 100% menghibur. Tetapi silakan datang, silakan dinikmati. Dan kita bersama-sama menemukan di mana sih menariknya sajian yang berupa ini, yang beragam ini gitu. Karena memang seni kan tidak selalu bisa dilihat bahwa apakah berarti seni yang bagus itu hanya bisa membuat orang tertawa? Belum tentu. Kadang-kadang orang tidak tertawa, dia hanya terdiam menyaksikan, setelah pulang dia bilang saya puas. Nah, berarti kan ada nilai-nilai tertentu yang bisa diserap, apakah capaian estetikanya, capaian stilistikanya, itu yang lebih muncul lebih dari sekedar hiburan saya kira. Itu. Baik, ternyata lebih dari sekedar hiburan yang nanti disuguhkan. Pak Dokter, tadi Pak Dokter juga sempat mengatakan di awal bahwa ada konsep mengolah sampah dari sumbernya, kalau tidak salah tadi ya. Ya, maksudnya begini, bukan ini kan sesuai dengan tema harmoni bumi Bali. Ya, salah satunya kan bagian daripada itu ada mencintai lingkungan. Baik. Nah, mencintai lingkungan misalnya dengan bagaimana mengelola sampah dan segala macam. Spirit bagaimana menjaga lingkungan itu, kesadaran terhadap lingkungan itu diinterpretasikan oleh masing-masing penampil. Baik. Bisa dalam bentuk karya, bisa dalam bentuk gerak, bisa dalam bentuk kostum dan segala macam. Sebagai contoh misalnya kalau berbicara tentang
bumi sekarang itu kan bukan hanya masalah sampah, tapi juga orang berpikir masalah AI, tantangan teknologi dan segala macam. Nah, ini ditangkap misalnya oleh Teater Kini Berseri, bagaimana dia mencoba menangkap bahwa teknologi atau AI yang selama ini dipikir bahwa ada di satu sisi mengatakan ini ancaman atau peluang, ini perlu kita takuti atau bagaimana. Nilai itu kemudian coba diterjemahkan ke dalam lakon, dalam beberapa tokoh. Nah, ini yang salah satunya Teater Kini Berseri. Begitupun juga yang dari SMK Ikokar untuk pembukaan nanti. Nah, sedangkan kalau yang teater yang lain pun saya kira spirit itu tetap sama. Bagaimana peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga tentang teknologi. Gitu. Baik, semuanya dicakup di sini. Dan pemirsa di belakang layar kita juga pemirsa Bali TV, di sini juga kita dapat melihat bagaimana Festival Seni Bali Jani 2025 dengan kreasi yang sangat modern, pemirsa, dan kita bisa saksikan bahwa nanti pembukaan 19 Juli, penutupan 28 Juli 2025 di Taman Budaya Provinsi Bali, tepatnya di Art Center. Ada adilango atau pegelaran, utsawa atau parade, pawimba atau lomba, ada mega rupa atau pameran, ada aguron-guron atau lokakarya pemirsa, ada timbang rase atau sarasehan, beranda pustaka, ada bursa buku. Jadi sangat edukatif pemirsa Bali TV bila Anda memilih Festival Seni Bali Jani untuk mengajak buah hati Anda atau putra-putri Anda plesir. Jadi edukasi yang bermanfaat. Jadi jalan-jalan yang lebih bermanfaat. Selain itu ada Bali Jani Nugraha atau penghargaan. Dan saya tertarik yang terakhir ini. Pak Dokter, sebelum saya ke Pak Kadek selaku tim kreatif. Penghargaan Bali Jani Nugraha. Seperti apa gambaran Bali Jani Nugraha? Kalau untuk penghargaan ini ada tim khusus yang istilahnya mengkurasi, yang artinya yang memang memilih nanti penerima penghargaan. Tapi pada dasarnya kita berikan sebagai bentuk apresiasi para pengabdi seni. Kalau ini karena kebetulan di Bali Jani ini modern, lebih kepada pengabdi seni modern, apakah bisa berupa teater, musik, dan segala macam. Itu ada tim khusus yang menilai nanti. Baik, dan siapa mereka masih rahasia, surprise. Nanti penghargaannya itu diserahkan pada saat berakhirnya. Pada penutupan, pada tanggal 28 Juli nanti. Baik, itu dia sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi sebagai kurator pemirsa Bali TV bahwa Festival Seni Bali Jani yang ke-7 ini mengkonsep banyak sekali gagasan-gagasan menarik. Jadi tidak ada salahnya untuk Anda pemirsa Bali TV silahkan hadir, datang, meriahkan. Anda punya waktu sangat banyak sekali mulai dari pembukaan nanti dan itu gratis pemirsa Bali TV. Semua masyarakat bisa menyaksikan di tanggal 19 Juli 2025 dan akan berakhir nanti 28 Juli 2025. Jadi banyak hal yang digagas dan dikonsep di sini untuk bisa disajikan untuk penikmat seni antara tradisional dan modern akan berkolaborasi. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV yang mencintai seni modern, sudah ada ruang dan tempat untuk bisa bereksploitasi dan juga sudah ada ruang dan tempat bereksplorasi dan juga menyaksikan apapun ide-ide seni dan konsep yang sudah dituangkan oleh pakarnya di sini. Nah, kita ke Pak Kadek selaku tim kreatif. Pak Kadek, ini tadi saya juga tertarik di sini ada bursa buku, ada pameran, ada lomba, ada parade, ada pegelaran. Nah, sebagai tim kreatif bersama kawan-kawan yang menggelar acara Festival Seni Bali Jani yang ke-7, bagaimana memilah acara ini biar tertata secara kreatif mungkin sehingga teman-teman yang hadir di sana bisa menikmati semua kegiatan itu, Pak Kadek. Karena kita tahu bahwa semua lokasi kan terpakai ini. Dan untuk jadwalnya sendiri nanti mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa Bali TV, kita bisa tahu di mana. Jadi kita bisa prepare datang lebih awal, oh jam berapa ini, kita bisa datang sejam mungkin sebelum agar tidak tertinggal. Baik, terima kasih. Nah, untuk jadwal sendiri itu kan Bali Jani punya Instagram ya. Iya, itu dia pemirsa. Instagram, kemudian juga ada di medsosnya Disbud Prop Bali itu juga ada gitu kan. Nah, untuk pemilahan sendiri itu kan dari tahun ke tahun itu kita kembali lagi kita evaluasi untuk tahun ini di mana yang cocok kita sesuaikan nanti dengan konsep garap yang ditawarkan oleh mereka gitu. Cocoknya di mana mereka tampil. Apakah cocoknya di panggung Ayodhya, seperti misalkan teater Selam Putih karena dia akan banyak bereksplorasi tentang lingkungan begitu kan, lebih dekat dengan suasana kealamian begitu, mungkin pasnya di sana. Mungkin ada juga yang cocoknya di Kesirarnawo begitu
kemudian yang model musik yang penontonnya kita kira bisa baca, wah ini besar nih penontonnya, Iya. Arda Arda Chandra Chandra. gitu Oh misalkan. iya, Nah, lebih itu kita banyak harus menampung. membaca Iya. juga psikologi. Karena kan kita di tim kreatif tidak hanya berpikir tentang bagaimana kita membantu kurator untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan artistik kepada penampil ya, Iya. gitu. Tapi juga mulai dari kita mendesain, ya kayak ini kan kerjaan tim kreatif ini. Ya. Iya. Mungkin bisa Nah. nanti dijelaskan juga ya makna gambar ini Iya, desain ini ya. tadi saya mau tanyakan itu ya, Pak Kadek, silakan sebelum ke makna. Ya, artinya kita berpikir tentang bagaimana pelayanan kita terhadap seniman, gitu, tentang artistiknya, menstandarisasi panggung, begitu. Kalau teater seperti apa sih artistik panggung yang elemen dasar yang dibutuhkan, gitu, sehingga mereka tidak lagi merasa wah ini panggung tradisi banget, gitu kan. Nah, tapi juga sudah bertransformasi menjadi agak panggung modern begitu. Nah, kemudian bagaimana kita memediakan dan lain sebagainya, memanfaatkan media-media yang juga diminati oleh anak muda seperti TikTok dan lain sebagainya gitu kan. Nah, juga bagaimana memikirkan hal-hal kreatif termasuk juga bagaimana kita karena ini kan programnya pemerintah, bagaimana pengelolaan sampahnya gitu. Sampai ke sana juga kita harus pikirkan gitu, termasuk juga pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kan kalau di Festival Seni Bali Jani itu setiap tahun itu selalu ide itu atau konsep dasar atau tematik itu akan lahir dari program pemerintah tahun ini itu apa yang akan difokuskan gitu. Misalkan kan kita mengadaptasi dari Satkirti Loko Bali gitu misalkan. Nah, tahun ini tahun yang terakhir sesungguhnya dari perjalanan Satkirti itu yang namanya Jagat Kirti kan. Itulah sebabnya kalau di PKB temanya kemarin seperti itu, nah sekarang ini temanya di sini itu kan semesta cipta, Jagat Kirti gitu kan, harmoni ya. Jadi semua baik itu di PKB maupun di Bali Jani itu akan mengarah kepada bagaimana kita menata dan mengelola alam itu dengan sebaik-baiknya gitu, termasuk membangun keharmonisan beserta isinya gitu. Nah, jadi itu kita tugas di tim kreatif itu memfasilitasi bagaimana seniman akan tampil, bagaimana mengayomi dan lain sebagainya, menjembatani dan lain sebagainya, sehingga ketika dia tampil di panggung dia lebih perfect, lebih atraktif, lebih estetik seperti itu. Nah, itu yang kita pikirkan gitu. Baik, dan kita ke makna gambar. Ini animasinya luar biasa sekali di belakang Ya, kalau kita. dulu Bisa ini jelaskan. namanya Jana and Jani ya. Jana and Jani. Ini Jana ya. Ini Jana 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 itu dan kan Jana. kosmik pengetahuan kan. Iya. Iya. Jani itu kan hari ini. Iya. Ya, jadi sebenarnya simpelnya adalah bagaimana pengetahuan hari ini ditampilkan dalam ruang FSBJ itu gitu. Misalkan ada pembuat topeng, itu kan elemen-elemen seni modern ya. Benar, benar. Ada membawa buku, ada biola dan lain sebagainya. Nah, itu transformasi dari tradisi ke modern itu kita hadirkan lewat ini, ada elemen-elemen modern yang kita tampilkan. Yang mana sih awalnya itu ide dari dua karakter anak-anak menjelang remaja itu dari Rareangon itu sendiri ya gitu. Yang mana kalau kosmik semesta itu Rareangon itu kan siwa itu sendiri sejatinya, yang istilahnya menjadi pengampu atau pengayom dunia itu dengan kebebasan keliarannya. Rare itu kan anak-anak itu kan kosmik kebebasan dia di sana. Angwan itu berkelana yang selalu mencari dan menemukan sesuatu gitu. Jadi konsep-konsep Bali Jani itu seperti itu. Jadi yang sudah dijelaskan tadi ada yang 5 itu gitu. Jadi itulah maknanya gitu. Dan ini pun akan setiap tahun dengan gaya yang berbeda, tapi tokohnya masih tetap kita pertahankan karakternya gitu. Jadi akan dia mengacu apa yang tema tahun depan akan pencariannya apalagi gitu Jana ya. dan Janinya masih tetap, tetapi nanti mungkin busananya atau apanya ditambah ya, sesuai dengan menyesuaikan konsep. dengan tema nanti. Menyesuaikan Ya, dengan betul. tema dari tahun ke tahun dari Festival Seni Bali Jani. Ya, pemirsa Bali TV, itu dia mungkin pemirsa Bali TV sekilas di layar Bali TV dapat menyaksikan bahwa di belakang kita ini adalah Jana dan Jani, mungkin dengan media-media yang sudah modern ya, seperti tadi Pak Kadek menyampaikan bahwa ada headsetnya juga, ada biolanya, ada topengnya juga. Ini menggambarkan bagaimana seni-seni modern yang akan disajikan dan juga dituangkan di Festival Seni Bali Jani, yang kami berharap mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa untuk
penikmat seni itu sendiri dimanapun berada. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi pemirsa Bali TV, silakan berkunjung nanti untuk Festival Seni Bali Jani. Kita akan buka di 19 Juli dan berakhir di 25 Juli 28 Juli. 28 Juli, mohon maaf 28 Juli 2025, tepatnya di Taman Budaya Provinsi Bali di Art Center itu sendiri. Pemirsa Bali TV, satu segmen lagi, di segmen yang terakhir masih bersama Pak Doktor masih bersama Pak Kadek di program acara Dialog, dan nanti kita akan kembali untuk Anda. Pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog Bali TV bersama Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang nanti akan digelar pemirsa Bali TV. Dan untuk Anda pemirsa yang tertarik ingin mengetahui jadwal-jadwal dari Festival Seni Bali Jani, jangan lupa kunjungi media sosial dari Festival Seni Bali Jani atau dapatkan informasi di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ya, benar ya, Prof. Pak Dokter maksud kami, dan juga Pak Kadek. Dan untuk update-nya sendiri pemirsa Bali TV, silahkan pemirsa Bali TV ketahui informasinya di sana, dan setiap harinya pemirsa Bali TV dapat datang. Ini waktu kita dari 19 sampai dengan 28 Juli 2025. Nah, kita ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, acara-acara yang nanti ditampilkan di Festival Seni Bali Jani katanya juga ada pameran dan sebagainya. Silahkan. Yang menarik kan begini, ada ini salah satu acara unggulan di Bali Jani, itu ada disebut dengan Mega Rupa, pameran lukisan. Nah, pameran lukisan ini tidak hanya diikuti oleh pelukis dari Bali, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Dan ini proses kurasinya boleh dibilang cukup alot, itu dilakukan oleh para pakarnya, salah satunya dari Rektor ISI sendiri, Bapak Wayan Kun Adnyana, itu dan itu persiapannya juga cukup memakan waktu ya, dan pengolahannya. Nah, dan itu untuk Mega Rupa digelar di 2 tempat, ada di Art Center dan ada di ISI Bali. Nah, menarik juga selain itu, ini sebagai salah satu ciri khas dari Bali Jani, adanya disebut dengan acara pegelaran disebut a tribute. Itu untuk tokoh-tokoh seni, ada yang sudah almarhum, ada yang masih berkarya, tapi dianggap banyak memberi pengaruh dan jasa kepada seni di Bali. Kontribusinya santer begitu. Kalau tahun ini misalnya ada tribute untuk Bawa Samargantang, salah satu tokoh sastra puisi dari Tabanan, dan itu kebetulan nanti digarap oleh teater Jinang ya, dari Tabanan, dan mereka akan mengolah bagaimana menampilkan sosok Bawa Samargantang itu dengan karya-karyanya, baik berupa puisi dan segala macam, dengan interpretasi mereka. Tidak kalah menarik juga ada tribute to Gede Darna. Nah, Gede Darna kan selain dikenal, orang tahunya hanya mungkin barangkali hanya lagu Merah Putih, padahal kan dia juga seorang sastrawan. Nah, itu nanti digarap oleh ini Sanggar Dermaga dari Singaraja kalau salah. Itu. Oh ya, mohon maaf, untuk Bawa Samargantang itu dari Hari Dwi Pagamelan yang menggarap. Nah, jadi 2 tokoh ini diberikan porsi, artinya sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau yang sudah memberi banyak berperan dalam pengembangan seni di Bali. Dan selebihnya ya ada, kalau pentas musik, mulai dari pentas musik penyanyi anak-anak itu juga ada, dari Sanggar Eka Mahardika, Sanggar Crescendo. Sedangkan kalau untuk tingkat dewasanya misalnya ada dari Semarandana, dari Buleleng, kemudian juga ada juga nanti di puncaknya itu ada pementasan musikal Jani, ada musik-musik kekinian, itu ada Lolot dan kawan-kawan nanti dari Arda Chandra. Nah, yang tidak kalah menariknya kalau untuk teater, selain ada Teater Mini Badung, Teater Agustus, Teater Legion, dan Teater Garasi, yang ini yang banyak, yang tadi bilang Pak Kadek juga, bagaimana melihat minat anak sekarang, misalnya teater kini berseri, yang saya kira ini yang banyak ditunggu-tunggu gitu. Bagaimana mereka teater kini berseri dengan ide-ide nakalnya menerjemahkan tema Harmoni Bumi Bali ini dalam satu karya musikal gitu. Iya. Kira-kira saya kira itu yang nggak bisa dilewatkan nanti ya. Benar sekali. Nah, sebagai tim kreatif menyambung Niki, Pak Kadek, ide-ide nakal apa yang sudah dilihat di Festival Seni Bali Jani yang akan dihadirkan oleh teman-teman kita nanti, yang akan menyuguhkan berbagai macam acara. Kalau disebutkan kan nggak spesial ya. Tunggu tanggal mainnya pemirsa, jadi harus datang ya. Oke. Sebagai seorang tim kreatif, mungkin apa yang menjadi gongnya di Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang wajib sekali memang datang
para penonton di tanggal berapa kira-kira Pak Kade? Atau semua tanggal aja deh dari tanggal Iya, awal ya, kalau bisa sebaiknya dari semua. openingnya datang sampai closingnya ya. Tidak bisa kita katakan seperti itu ya, karena di masing-masing seni itu memiliki kelebihannya. Iya. Gitu. Tapi memang ada beberapa konsep-konsep seni itu yang kita konsepkan, mana seni-seni yang merupakan sebuah perayaan. Gitu. Artinya perayaan itu memang karya-karya seni yang memang banyak diminati oleh publik. Gitu. Iya. Misalkan musik, begitu kan. Kalau sudah lolot tampil sama lagu-lagu pop yang sedang populer gitu, pastilah padat kan gitu. Iya, benar-benar. Atau mana seni-seni yang memang itu merupakan hasil pencapaian gitu. Nah, jadi tidak hanya berpikir tentang estetika, tapi juga bagaimana penggarapan-penggarapan yang maksimal gitu. Ya, tadi sudah dikatakan seni-seni yang sifatnya eksploratif dan lain sebagainya. Nah, kita juga menghadirkan biar semua segmen itu mampu kita baca begitu kan, kayak Emoni itu yang punya anak-anak kecil dan lain sebagainya, itu bisa nanti pasti ramai semuanya. Merangkul gitu. semua segmen Iya, kalau Teater Kini Berseri yang menjadi ciri khasnya mereka kan dia bisa memadukan antara keseriusan teater dengan komedian. Nah, itu khasnya mereka. Jadi makanya karena mungkin segmen masyarakat kita hari ini suka hiburan ya gitu, suka lucu-lucu dan lain sebagainya, itu mungkin menyebabkan Teater Kini Berseri bisa mudah diterima. Ya. Di aspek seni tari modern, tari yang berbasis masih tradisi, itu Naluri Manca juga hadir. Jadi kita memberikan ruang yang mana sebagai sebuah pencapaian yang telah dilakukan oleh seniman kita, itu kita hadirkan gitu di panggung Festival Seni Bali Jani ini. Nah, gitu. kita rasa semua hal yang berhubungan dengan visual atau berwujud tontonan atau gambar lebih menarik pada saat sekarang ini dilihat ya Pak Kade dan juga dokter ya, daripada mungkin mereka harus detail membaca dari awal sampai terakhir. Mungkin anak-anak zaman sekarang lebih tertarik untuk menyaksikan hal-hal yang bisa mereka tonton. Di sana sudah dihadirkan bagaimana sisi atau ruang-ruang tertentu atau pesan-pesan yang dapat disampaikan buat mereka. Mereka mungkin akan lebih tertarik untuk menyaksikan sebuah pagelaran Orang yang seperti mengatakan itu. alih rupa kan. Alih rupa. Itu kalau nggak salah juga teaternya yang putus satu ya, itu mengangkat tentang drona juga. Jadi bagaimana, ya itu tadi orang berbicara dari kisah Mahabharata atau apa, diambil nukilannya, tapi kemudian disajikan dalam bentuk pentas dengan tafsir modern gitu. Wah, ini tidak sabar rasanya untuk menunggu banyaknya acara-acara dari Festival Seni Bali Jani. Nah, berbenah dari tahun ke tahun sehingga Festival Seni Bali Jani selalu diminati dan ditunggu oleh penikmat seni itu sendiri, pemirsa Bali TV. Dan kita yakin dari gebrakan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 dari tim kurator ataupun dari tim kreatif sendiri, pasti sudah meramu untuk Festival Seni Bali Jani yang ke-7 untuk dapat dihadirkan untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada. Untuk itu, kembali kami ingatkan untuk Anda pemirsa Bali TV, Festival Seni Bali Jani nanti akan dibuka di Arde Chandra dan Pasar Bali, Art Center dan Pasar Bali, yakni setelah penutupan Pesta Kesenian Bali akan dirangkaikan atau disambung juga dengan pembukaan dari Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang akan digelar nantinya dan juga akan berlangsung sampai tanggal 28 Juli 2025. Banyak sekali acara-acara menarik yang akan disajikan, dihadirkan di Festival Seni Bali Jani itu sendiri. Dan untuk Anda pemirsa Bali TV yang tertarik ingin mengetahui jadwal-jadwalnya, silahkan di media sosial itu sudah diumumkan jam berapa, ada apa saja, dan lokasinya di mana. Pastikan untuk Anda pemirsa Bali TV, terutama Anda yang mengajak buah hati Anda, tidak tertinggal untuk bisa menyaksikan Festival Seni Bali Jani. Bagaimana Bali mengkonsep hal yang bukan hanya tradisional, tetapi hal yang modern pun menjadi sebuah rasa yang banyak sekali diminati oleh peminatnya saat sekarang ini. Nah, di waktu kita mungkin Pak Dokter dan juga Pak Kade, apa yang mau disampaikan untuk pemirsa Bali TV terkhusus untuk pelaksanaan Festival Seni Bali Jani yang ke-7 yang akan digelar nantinya? Silahkan. Mungkin dari kurator dulu, Pak Dokter. Kalau saya singkat saja sebenarnya yang ingin kita sampaikan, bahwa artinya kita tidak perlu terlalu banyak memperdebatkan ini modern, ini tradisional atau apa. Ini adalah seni, ini adalah milik Bali, milik kita bersama. Mari kita nikmati bersama, kita syukuri bersama, kita rayakan bersama. Dan itu tempatnya di Festival Seni Bali Jani. Iya, itu. Dengan berbagai macam acaranya nanti ya. Silahkan kalau Pak Kade sendiri, Pak. Yang pertama, saya ingin mengajak seluruh masyarakat, mari kita di Festival Seni Bali Jani ini luangkan waktu untuk berapresiasi, mengapresiasi karya-karya
seniman kita tentunya mereka menghadirkan berbagai ragam rupa seni modern ya yang tentunya akan menjadi sangat menarik untuk kita bersama, tidak hanya menjadi wahana hiburan tapi juga wahana edukasi tentunya ya. Yang kedua, kami juga ke depan menerima sumbangsaran kritik dan masukan tentunya dalam rangka meningkatkan isian Festival Seni Balijani ini, baik itu dari isian pergelaran dan lain sebagainya, juga bagaimana dalam rangka meningkatkan kualitasnya gitu. Yang ketiga, di dalam rangka menonton, nah ini sebagai himbauan saja kami dari tim kreatif agar tetap menjaga kebersihan, sampah yang dibawa. Kalau ke center jangan membawa botol plastik, bawa mengurangi tumbler sampah gitu kan. plastik Ya, dan sampahnya kalau boleh dimasukkan ke tas masing-masing gitu. Jadi mari kita jaga sebagai mana tema FSBJ kali ini, Harmoni Bumi Bali ini, ya kita berharap dengan sajian-sajian yang tersaji di FSBJ ini, kita juga menjaga bumi kita ke depannya, membangun kesadaran untuk bumi kita ke depannya gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kehadirannya Bapak Kurator, Pak Dokter, terima kasih Pak Kade untuk informasinya sangat menarik sekali seputar Festival Seni Balijani yang ke-7 yang sesaat lagi akan digelar dan dibuka di tanggal 19 Juli 2025 dan akan berakhir nanti di tanggal 28 Juli 2025. Sekali lagi, tidak ada yang tradisional dan modern ini, di mana kita di sini adalah saling berbaur atau bersinergi, benar ya Pak Dokter ya. Kita miliki bersama-sama bukan hanya di masyarakat Bali sendiri, karena kita yakin yang hadir nanti ke sana bukan hanya Bali tetapi Indonesia bahkan dunia, karena di sini juga sudah disiapkan untuk kolaborasi itu sendiri. Seperti apa menariknya? Datang ke Festival Seni Balijani. Karena sudah waktu, terima kasih kehadirannya Pak Dokter, Pak Kade. Matur sukses semua, semoga lancar ya nanti acaranya sampai penutupan Festival Seni Balijani. Ya, pemirsa Bali TV, terima kasih sudah bersama program acara Dialog di Bali TV bersama Festival Seni Balijani yang ke-7. Dan akhir kata, saya Isu Santi Putrianindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.